Lokasi tempat persinggahan dari pelaku. Dan disinilah titik awal kami dapat mengidentifikasi pelaku sehingga dapat melakukan pengejaran ke Sumatera Selatan. Dari yang terlihat dasarnya dari alat-alat barang-barang yang kita temukan di sini, mulai dari helm, kemudian pakaian yang digunakan dengan celana yang masih basah, baju masih basah, sendal jepit yang sepasang ya. Sebelah kanan, kiri? Kanan, yang kiri yang di TKP, tertinggal di TKP seperti itu. Dan berdasarkan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, kita peroleh kesimpulan memang inilah tempat pelaku untuk transit. Jadi berapa kali ngecek, kembali ke sini, kemudian survei lagi, kembali lagi ke sini, dan setelah melakukan kejahatan pun kembali lagi ke sini. Artinya sebelum dia pergi keluar dari area ini sempat balik lagi selesai dari melakukan perampokan. Berdasarkan keterangan saksi begitu. Kemudian kondisi tersangka sekarang, Pak? Nah ini kalau kondisi yang kan ini masih di Sumatera Selatan bersama tim, tapi informasi yang saya dapatkan sudah meninggal. Dia posisi pergi dari rumah ini dan meninggalkan rumah ini ke Sumatera Selatan itu berapa hari dari kejadian? Langsung hari malam itu juga. Oh, malam itu juga ya? Iya, jadi maghrib jam 17.30 melakukan kejahatan, kembali ke sini sekitar jam 18.30 keluar dari sini, meninggalkan lokasi ini. Artinya beliau kesini sempat mengganti pakaian ya, makanya ada celana basah begitu itu? Iya, seperti itu. Oke, makasih. Oke. Setempat, namun dari target yang diduga pelaku ini memang melakukan serangan awal yang diawali baku tembak dari pelaku yang begitu bisa dikatakan sembarangan. Artinya terdengar begitu cepat, begitu banyaknya suara letusan yang terdengar sehingga membuat anggota harus bersikap selain memberikan peringatan dan memberikan tindakan tegas terukur. Untuk pelaku sendiri memang sudah teridentifikasi, baik pelaku ini telah menjadi residivis yang dimulai dari tahun 2016 selaku pelaku curanmor dari Polda Sumsel, 2018 DPO curanmor dari Polda Sumsel, dan tahun 2020 melakukan curas Indomart di Jawa Tengah, melaksanakan menjalani hukuman di Lapas Kendal, dan November 2021 kabur dari Lapas Kendal. Jadi ini juga pelaku dalam pencarian. Dan 16 Januari 2022 curas kembali ranmor di Oki Sumsel, korban luka berat karena dilakukan penembakan. 21 Januari 2022 curas BRI di wilayah Lampung, tepatnya Lampung Timur, korban ditembak dan meninggal dunia. Dan 25 Januarinya pelaku ini melakukan tindakan curas ranmor di Oki Sumsel dengan menembak korban dan korbannya meninggal dunia. Sehingga kami juga di dalam hal mempersiapkan penindakan, jelas menyampaikan kepada anggota yang pertama, jaga keselamatan personil. Namun di dalam hal pelaksanaan penindakan tentunya berdasarkan SOP yang ada, peringatan yang diberikan, kita coba menggunakan tokoh setempat, tidak tindakan maka kami melakukan tindakan tegas terukur. Dan yang dilakukan anggota sudah tepat dan benar. Alhamdulillah semua personil selamat dan kita dapat melumpuhkan pelaku yang berinisial A, AN, AR alias R di kamar
rumah yang berada di Kecamatan Buai Pemuka Peliung, wilayah Oku Timur. Dengan dilakukan tindakan tegas terukur dan didapat di sana 3 senjata yang berada di Kecamatan Buai Pemuka Peliung, wilayah Oku Timur. Dengan dilakukan tindakan tegas terukur dan didapat di sana 3 senjata api rakitan tentunya dengan beberapa peluru amunisi yang berada dalam keadaan selongsong telah digunakan, kurang lebih ada 10, 7 amunisi aktif, dan 3 orang yang kita amankan dari sana. 3 orang lainnya berinisial F, R, dan B. Tentunya pelaku ini bukan hanya pengejaran dari Polda Lampung, namun pelaku ini juga turut dilakukan pengejaran oleh Polda Sumsel maupun Polda Jawa Tengah. Dan untuk peristiwa dilakukan penindakan tersebut baru menggunakan barang terlarang, yaitu narkoba, kepada 4 pelaku ini. Dan korelasi daripada perbuatan curas yang ada jelas, keberanian yang muncul, kesadisan yang muncul, kebengisan yang muncul itu dampak akibat penggunaan narkotika jenis sabu. Bahkan peralatannya juga kita amankan sesaat di sana, dan karena memang terkait perbuatan curas yang ada di wilayah Lampung kaitannya dengan pelaku yang mendapat tindakan tegas terukur, untuk pelaku R ini kita segera lakukan penyelamatan untuk membawa ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Martapura. Dan salah satu tersangka berinisial F juga kita amankan interogasi cepat terkait dengan pertolongan jahatnya dalam adanya barang bukti Honda Verza atau motor yang digunakan pelaku saat melakukan kejahatan di Kue Bungur, tepatnya BRI Iling, di wilayah Lampung Timur. Motor tersebut sudah berubah warna, bahkan sudah dipreteli. Yang tadinya berwarna merah, saat ini sudah berwarna hitam. Beliau juga yang melakukan pengecatan, penyemprotan dengan menggunakan pilok. Dan untuk 2 tersangka lainnya yang berinisial R dan B, kita serahkan ke Polres Oku Timur, tepatnya ke Sat Narkoba, bersama barang bukti yang ada terkait dengan narkoba jenis sabu.